Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dan kita akan mendengarkan renungan pagi pada hari ini, tanggal 21 Januari 2022. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, dari semalam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan segar dan sukacita. Kami tahu bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Kau telah memberikan hari baru buat kami. Kami mau melangkah Tuhan di hari baru ini. Pertama kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang boleh kami bisa nikmati. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Dalam setiap langkah kami, pimpin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang melihat dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Jagai mereka Tuhan dalam melangkah di hari ini, berkati mereka ya Bapak. Kami juga mengundang-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami di pagi hari ini. Agar kami boleh Tuhan memperoleh damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Nats kita atau judul kita adalah menjadi orang tua di dunia postmodern. Menjadi orang tua di dunia postmodern. Nats atau landasan nats diambil dari Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Saat ini kita hidup di dunia yang berubah dan berkembang dengan begitu pesat. Bagi orang-orang yang terbiasa dengan pola hidup tradisional, dunia mungkin terlihat begitu sibuk. Namun, untuk anak-anak masa kini, ritme perkembangan yang tampaknya menggila itu justru terasa normal. Bagi kita, mungkin prasejarah adalah era dinosaurus. Tapi bagi anak-anak kita, prasejarah itu adalah masa pra-televisi. Bagi kita, penjelajahan luar angkasa merupakan kisah fiksi ilmiah. Namun bagi anak-anak kita, hal itu adalah suatu kenyataan. Anak-anak kita adalah warga di era informasi sejak hari ia dilahirkan. Mereka tidak lagi bertarung di sektor otot, melainkan otak, di mana imajinasi dan kreativitas telah menjadi bagian yang mutlak dalam hidup mereka. Oleh karena itu, orang tua juga perlu menyesuaikan diri dalam menerapkan pola didik dan pola asuh yang tepat bagi anak-anaknya. Sakuntala Devi, seorang jenius matematika asal India, yang tercatat dalam Guinness Book of World Records dalam bukunya Awaken the Genius in Your Child, menuliskan bahwa setiap orang tua boleh-boleh saja menginginkan anaknya meraih keberhasilan. Namun jangan lupa, orang tua seharusnya juga tetap memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menjadi anak yang bebas, untuk menjadi anak yang bahagia, yang puas, kreatif, dan menikmati kegiatan yang mereka jalankan. Devi menyarankan agar setiap orang tua mengingatkan satu prinsip positif ini dalam dirinya, yaitu aku ingin yang terbaik dari anakku. Jadi, aku pun harus memberikan yang terbaik dari diriku buat mereka. Sungguh sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a.
Firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak adalah pemilik kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Itu berarti kalau mereka pemilik kerajaan Allah, berarti mereka adalah pemilik kebenaran. Mereka adalah pemilik damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Apapun eranya dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita, jangan pernah biarkan mereka terlepas dari kebenaran ini. Mereka harus menjadi pemilik kerajaan Allah. Mereka harus menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Keselamatan jiwa mereka haruslah menjadi prioritas utama kita. Dengan penerimaan tanpa syarat dan motivasi yang tulus dari orang tua, jiwa anak-anak akan tumbuh sehat, penuh percaya diri, dan terhindar dari kekosongan ataupun kerapuhan jiwa. Kasih dalam praktek artinya mempercayai orang yang kita kasihi, percaya pada potensi istimewa yang dimilikinya, tidak bereaksi negatif terhadap apa yang sedang ia uji cobakan dalam hidupnya, membebaskan mereka untuk berpikir mandiri, dan membiarkan mereka untuk memperbaiki diri sendiri dari kesalahannya. Kasih juga adalah rela untuk tidak campur tangan jika tidak perlu. Tidak memaksakan diri kita sebagai orang tua atau ambisi kita kepada mereka yang kita kasihi. Membantu menetapkan target yang realistis yang dapat mereka capai, sehingga mereka bisa belajar menjadi lebih kreatif, mandiri, puas, bebas, dan bahagia. Mari kita belajar untuk memberikan kasih yang semacam itu secara sepenuhnya kepada anak-anak kita. Percayalah bahwa mereka pun akan secara alamiah memberikan yang terbaik dari dirinya, serta akan mampu menembusi semua tantangan yang menyambut di era mereka. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan memampukan kita. Ditulis oleh Esther Sakuntala Devi dari buku Pelangi Jiwa GKI Kayu Putih. Bapak Ibu yang saya kasihi dan saudara-saudari yang saya sayangi dimanapun Anda berada. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada kita, khususnya kepada orang tua, untuk boleh bijaksana di dalam mendidik anak-anaknya. Untuk boleh menyadari bahwa bukan kemauan mereka yang harus mereka dahulukan di dalam masa depan anak-anak mereka. Tapi orang tua harus bijaksana untuk boleh juga mengerti dan memberikan kebebasan buat anak-anak mereka sesuai dengan passion mereka. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saat ini kita mulai belajar dari peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di mana orang tua memaksakan kehendaknya kepada masa depan atau studi anak-anaknya. Sedangkan anak itu sendiri tidak berminat dengan pendidikan atau jurusan yang diberikan atau disarankan orang tua. Bapak Ibu, pada saat ini firman Tuhan mengatakan kalau kita ingin yang terbaik dari anak kita, kita pun harus memberikan yang terbaik dari diri kita. Kita pun harus mampu memberikan kebebasan buat mereka memilih sesuai dengan passion mereka. Kita hanya memagari mereka, memberikan masukan-masukan yang berharga buat mereka. Kiranya ini menjadi sedikit penambahan kebijaksanaan kita sebagai orang tua dalam mendidik, menumbuh kembangkan mereka. Tidak ada satu anak pun yang bodoh. Semua Tuhan ciptakan baik.
Sekarang bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka dengan ajaran Kristus, dengan kekuatan firman, agar mereka benar-benar bukan milik dunia ini, tetapi milik kerajaan Allah. Sehingga mereka terhindar dari kekosongan atau kerapuan jiwa pada waktu mereka kelak menghadapi persoalan-persoalan kehidupan mereka. Ini adalah dasar atau fundamental untuk anak-anak itu menuju keberhasilannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan ini, firman Tuhan di pagi hari ini, kembali mengingatkan kita akan pentingnya untuk memenangkan anak-anak kita menjadi milik Kristus, dan kebijaksanaan kita di dalam memberikan kesempatan, memberikan jalan agar kepada mereka untuk mereka boleh mengembangkan diri mereka sendiri, untuk mereka menjadi lebih dewasa dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tentunya tidak mudah. Perlu penanganan yang serius dari orang-orang tua agar anak kita dibenangkan dalam kehidupan ini. Doa saya, kiranya anak-anak kita jadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan dan bagi orang tuanya. Selamat berkarya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.